Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran saya kali ini, saya membahas materi mengenai manusia dan sejarah. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya di mata kuliah pengajaran mikro yang diampu oleh dosen saya, Ibu Yeni Asmara, Magister Pendidikan, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Asmara, Magister Pendidikan yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas silakan. Sini. Baiklah, untuk mengawali doa kita hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu minta anak-anak untuk merapikan tempat duduknya ya, Nak, ya. Kita berjarak, soalnya kita ini kan masih masa pandemi. Itu ya, apa mikirnya? Di kelas ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Bisa orang, Bu. Riko sakit, Bu, demam. Iya, tapi kan, Bu. Artiani, Artiani, Bu. Kemarin terbang, Bu. Cuma Viko yang sakit ya, Nak? Iya, Bu. Lainnya hadir ya? Iya, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya anak-anak. Kalian sudah hadir hari ini. Soalnya kita di hari kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa kita hari ini akan mengadakan diskusi untuk anak-anak sekalian. Ibu minta membaca bukunya terlebih dahulu sebelum nanti Ibu masuk ke materi kita ya. Iya, Bu. Waktunya cuma 5 menit ya untuk membaca buku. ya Bu. Nah, sudah membacanya? Sudah, Saya Bu. mau bertanya ya, karena kita hari ini akan membahas tentang sejarah dan manusia. Jadi Ibu mau tanya, apa itu tentang sejarah? Ada yang bisa menjawab sejarah itu apa? Ya, silakan, Ilham. Sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lampau, Bu. Ya, benar. Saudara Dika. Peristiwa terjadi di masa lalu. Tasya. Sudah dijawab, Bu. Ya, benar sekali ya, Nak ya. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, jadi kita hari ini akan membahas itu. Ini sidol kalian ya. Ya, Bu. Di sejarah ini ada 3 peristiwa. Yang pertama itu peristiwa tentang peristiwa sejarah yang abadi. Berarti selamanya, Bu. Ya, namanya. Ada yang tahu peristiwa sejarah abadi itu apa? Ada tidak yang tahu? Bu, izin, Bu. Silakan. Peristiwa sejarah apa sih? Ya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan, Bu. Ya, itu contohnya benar sekali ya. Tapi pengertian dari peristiwa sejarah abadi ini adalah tidak berubah. Oh, nyata lagi, Bu. Ya. Contohnya tadi? Contohnya, Bu,
Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Ada juga tentang peristiwa sejarah yang unik. Ada yang tahu pengertian dari peristiwa sejarah yang unik? Ada tidak? Atau ada yang tahu contohnya? Ya, silakan Siti. Contoh dari peristiwa sejarah unik yaitu pemberontakan PKI 1948. Ya, benar sekali. Jadi pengertian dari peristiwa sejarah yang unik ini, seperti yang dijelaskan Siti tadi contohnya, yaitu ini tidak terjadi, yang terjadi sekali maksudnya. Berarti yang terjadi sekali itu sejarah unik. Ya, hanya terjadi satu kali. Satu kali dalam satu tahun atau gimana? Tidak, ini hanya terjadi satu kali. Contohnya tadi apa Siti? Contohnya tadi Pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Ini ada juga kan terjadi pemberontakan di 30 SPKI. Cuman dia beda. Tempatnya beda, latarnya beda, orang yang berperannya juga beda. Jadi itu mengapa dikatakan peristiwa sejarah yang unik hanya terjadi satu kali. Walaupun terjadi dua kali itu beda. Dia tidak sama seperti sejarah yang sebelumnya. Ada juga yang ketiga yaitu peristiwa sejarah yang penting. Ada yang tahu contoh peristiwa sejarah penting? Silakan, Sarah. Contohnya itu seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya, benar sekali. Jadi pengertian dari peristiwa sejarah yang penting itu dia terjadi dan memiliki untuk diingat atau dikenang. Jadi peristiwa sejarah yang penting itu terjadi dan memiliki arti penting untuk diingat atau dikenang. Contoh tadi seperti Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk saudara Ilham, Siti dan Safa tadi sudah memberikan contohnya. Kalian sudah bisa memahami tentang materi ini? Bisa, Bu. Sekarang Ibu membagi kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan materinya biar mudah. Ini bertiga. Ini Ilham sama Siti berdua. Ini Mika sama Tasya berdua. Oke, Bu. Ini Ibu beri tentang manusia. Ini waktu. Ya, ruang. Jadi kelompok tiga ruang ya. Kelompok satu ini manusia, waktu. Silakan didiskusikan sama teman-temannya apa itu manusia, apa itu ruang, dan apa itu waktu. Ini yang berkaitan dengan sejarah ya, Nak, ya. Iya, Bu. Ya, ada ruang. Tentang Kita manusia, sejarah. ya? Mereka bukan manusia. Mana Ilham, mana kendala? Jangan, bukan manusia ya. Iya, ruang. Ini kelompok satu gimana, Bu Salim? Saya lagi memahami, Bu. Ya, memahami. Bagaimana anak-anak, ada yang sudah menyiapkan hasil dari diskusinya? Sudah, baiklah untuk kelompok satu tadi tentang manusia ya? Ya, perwakilan saja. Rumah maju. Di sini saja. Tentang manusia ya, Iya. jelaskan. Baiklah,
Di sini saya akan mewakili kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang Manusia. Manusia adalah memiliki peran penting dalam peristiwa sejarah. Manusia adalah aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sejarah merupakan gambaran tentang cara manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikirannya. Mungkin itu saja yang akan disimpulkan. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3 dulu karena kamu ruang ya. Perwakilannya mana? Oh, kalian. Jangan kamu ya. Yang lain dipahami ya nanti ditanya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ruang, yaitu ruang merupakan unsur penting yang harus ada. Ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah berkaitan dengan aspek geografis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 tentang waktu. Oke, Ham. Baiklah, kami dari kelompok 2 yaitu menjelaskan tentang waktu. Waktu, setiap manusia dari makhluk hidup lainnya hidup dalam waktu dan tidak dapat dilepaskan dari waktu. Unsur waktu memberikan salting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Terima kasih untuk kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 karena telah menjelaskan dari manusia, ruang, dan waktu. Nah, di sini Ibu akan menanyakan, tadi di kelompok 1 ini membahas tentang manusia. Untuk kelompok 2 dan 3, kalian sudah mendengarkan dari teman kalian tadi. Kalian bisa tidak memahami dari yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, manusia. Jadi ya, manusia ini adalah aktor penting terjadinya sejarah. Karena adanya sejarah pasti adanya manusia yang berunsur di dalam sejarah itu. Dan yang kedua tadi adalah ruang ya. Ruang ini adalah tempat di mana sejarah itu berlangsung, sejarah itu dilakukan. Nah, manusia adalah aktor yang melakukan sejarah. Nah, ini dia melakukannya yang tadi ruang di tempat. Misalkan dia terjadi di Jogja atau terjadi di lingkungan kita sini. Dan yang ketiga adalah waktu. Kalau adanya ruang, pasti adanya waktu. Ini adalah tempat kejadiannya peristiwa dan waktu ini adalah terjadi kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut. Seperti contohnya kemerdekaan Indonesia, itu kan ada terjadinya kapan. Nah, waktunya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Hari ini kita hanya membahas manusia dan sejarah. Kalian sudah memahami tentang manusia dan sejarah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada tidak anak-anak yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan dan teman-teman kalian diskusikan tadi? Satu saja perwakilan. Kalau tidak bisa membaca. Ibu kan menulis di papan tulis, kalian bisa membaca yang Ibu tulis di papan tulis. Ya, Siti silakan. Ambil nanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah itu ada 4. Yang pertama itu adalah sejarah abadi, sejarah unik, terus sejarah penting. Ada sejarah tidak? Tidak apa-apa. Aku ya. Sejarah abadi itu tidak berubah. Contohnya itu peristiwa proklamasi. Terus sejarah unik yaitu hanya terjadi 1 kali. Contohnya itu pemberontakan PKI. Sedangkan sejarah penting yaitu terjadinya dan memiliki arti penting untuk diingat. Contohnya itu Sumpah Pemuda. Dan tadi Ibu menjelaskan tentang manusia, ruang, dan waktu. Manusia itu memiliki peran penting dalam peristiwa sejarah
Manusia adalah aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sedangkan ruang itu tadi adalah unsur penting yang harus ada atau ruang tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan waktu itu tadi setiap manusia dalam makhluk hidup lainnya hidup dalam waktu dan tidak dapat dilepaskan dari waktu. Kasih aku untuk sedikit. Alhamdulillah ya, kalian semua bisa memahami materi yang Ibu berikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas partisipasinya dalam ruangan ini, dalam kelas ini. Ibu harap di minggu ke depan, di pertemuan kita selanjutnya, kalian bisa seperti sekarang ini, bisa aktif seperti sekarang ini, dan harapan Ibu untuk anak-anak yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit semoga lekas sembuh, dan yang sehat tetap jaga kesehatan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tangannya di atas. Bye bye.